Selamat datang peserta pelatihan. Ini adalah modul keempat dari 8 modul pelatihan pembudidayaan sayuran hidroponik yang dipersembahkan Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kejuruan Pertanian Balai Latihan Kerja Lembang. Hidroponik bisa dikatakan sebagai teknik yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya perkembangan di media tanam yang digunakan. Setiap media memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Jenis media tanam yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Media yang baik membuat unsur hara tetap tersedia, kelembapan terjamin, dan drainase baik. Media yang digunakan harus dapat menyediakan air, zat hara, dan oksigen, serta tidak mengandung zat yang beracun bagi tanaman. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai media tanam dalam hidroponik antara lain pasir, kerikil, pecahan batu bata, arang sekam, spon, dan sebagainya. Bahan yang digunakan sebagai media tumbuh akan mempengaruhi sifat lingkungan media. Tingkat suhu, aerasi, dan kelembapan media akan berlainan antara media yang satu dengan media yang lain, sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai media. Sehingga sirkulasi udara tinggi karena banyak pori, kapasitas menahan air yang tinggi, warnanya yang hitam dapat mengabsorpsikan sinar matahari secara efektif. pH tinggi 8,5 sampai 9,0 serta dapat menghilangkan pengaruh penyakit khususnya bakteri dan gulma. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan selama proses penanaman, yaitu pengaturan jarak tanam antara tanaman budidaya. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan akar tanaman yang berperan dalam penyerapan nutrisi tanaman. Apabila jarak terlalu rapat, maka perkembangan akar menjadi terganggu dan penyerapan nutrisi kurang optimal. Selain itu, pengaturan jarak tanam penting diperhatikan karena berkaitan dengan sirkulasi udara serta penetrasi cahaya yang masuk ke dalam kolam maupun tanaman, di mana dengan pengaturan jarak tanam yang sesuai, maka akan mempermudah dalam perawatan serta pengendalian hama dan penyakit. Benih yang sudah berkecambah siap untuk dipindahkan ke lahan tanam yang telah disiapkan, guna memberikan ruang tumbuh agar tanaman dapat menyerap unsur-unsur hara yang terdapat pada media tanam di lahan tumbuh tersebut, dengan tujuan utama agar tanaman tumbuh lebih optimal. Menurut Mega Blogger Bank 2017, proses pemindahan tanaman dilakukan ketika bibit sudah cukup umur. Selain itu, perlu dipastikan bahwa bibit sudah cukup kuat jika dipindahkan ke instalasi aquaponik. Berikut merupakan langkah pemindahan tanaman ke pot pada sistem aquaponik. Pertama, menyiapkan media tanam atau net pot yang dilubangi di bagian bawahnya dan media tanam yang dipilih. Wadah tanaman dapat menggunakan pot atau gelas khusus. Untuk tanaman hidroponik atau membuat pot dari botol plastik bekas dengan memberi sumbu kompor atau kain resapan di bawah pot sebagai alat resapan airnya. Kedua, memilih bibit yang sudah berdaun 3-4 helai. Ketiga, memasukkan biobal ke dalam net pot, kemudian meletakkan media tanam setelahnya. Keempat, membuat lubang di media tanam, lalu bibit dimasukkan ke lubang tanam. Kelima, memindahkan net pot berisi bibit ke instalasi aquaponik. Ada banyak cara memulai penanaman bibit di media. Media apa saja yang bisa digunakan di dalam sistem penanaman aquaponik ini? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Rock wool merupakan media awal benih bawaan untuk hidroponik. Penggunaan media ini akan memungkinkan memiliki bibit yang sangat steril, tanpa kemungkinan perkembangan jamur atau serangga yang disembunyikan dan merusak bibit. Namun, perlu pH seimbang dan terbuat dari bahan batu pintas atau batuan alami yang sudah diolah terlebih dahulu. Arang sekam atau kutan
Arang sekam adalah sekam bakar yang berwarna hitam yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dan telah banyak digunakan sebagai media tanam secara komersial pada sistem hidroponik. Komposisi arang sekam paling banyak ditempati oleh CO2 yaitu 52% dan C sebanyak 31%. Komponen lainnya adalah Fe203, K2O, MgO, CaO, MnO, dan Cu dalam jumlah relatif kecil serta bahan organik. Karakteristik lain adalah sangat ringan, kasar. Bibit yang sudah memiliki 3-4 daun sejati, siap untuk dipindahkan sistem hidroponik yang telah disiapkan, guna memberikan ruang tumbuh agar tanaman dapat menyerap unsur hara yang terdapat pada media tanam. Di sistem hidroponik tumbuh tersebut dengan tujuan utama agar tanaman tumbuh lebih optimal. Menurut Mega Blogger Bank 2017, proses pemindahan tanam dilakukan ketika bibit sudah cukup umur. Selain itu, perlu dipastikan bahwa bibit sudah cukup kuat jika dipindahkan ke instalasi hidroponik, ditandai dengan akar yang sudah tembus media tanam. Berikut merupakan langkah pemindahan tanaman ke pot pada sistem hidroponik. Pertama, siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan proses pindah tanam. Kedua, potong rock wool, busa 2x2x2 cm. Ketiga, bersihkan bibit yang sudah siap pindah tanam yang minimal telah memiliki 3-4 daun sejati. Keempat, untuk pembibitan menggunakan sekam bakar dan kokopit dijepit menggunakan rock wool atau busa. 1 potongan rock wool atau busa untuk 1 bibit. Media rock wool atau busa memiliki fungsi yang sama, namun media rock wool lebih mampu menahan kelembaban dibanding dengan busa. Hal tersebut karena sifat bahan rock wool yang lebih berserat dibandingkan busa yang memiliki pori yang cukup besar. Kelima, khusus untuk bibit kangkung, secara langsung masukkan ke dalam net pot tanpa menggunakan rock wool atau busa. 1 net pot kurang lebih 6-10 bibit. Keenam, lakukan proses pemindahan bibit secara hati-hati agar bibit tanaman tidak mengalami kerusakan baik pada bagian batang, daun maupun perakaran. Ketujuh, sebelum dipindahkan ke instalasi hidroponik, pastikan bibit dan media dalam keadaan bersih dan steril, kemudian segera masukkan ke instalasi dan pastikan akar tanaman dapat menyentuh larutan nutrisi pada dasar instalasi. 8. Ukur kadar pH dan nutrisi sesuai dengan umur dan fase tanaman. 9. Periksa inlet dan outlet. Apabila kemungkinan ada penyumbatan serta setiap sambungan instalasi untuk menghindari adanya kebocoran. Bibit kita sudah siap tumbuh dalam sistem hidroponik. Berikutnya, kita akan mempelajari berbagai macam sistem hidroponik, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan prinsip kerjanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.